Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gua. Semoga Sobat Football United dimanapun sehat-sehat selalu, sehat-sehat sekeluarga, dilindungi oleh Allah, dan juga lancar-lancar terus rezekinya. Tolong doakan gue juga ya, hal yang sama. Oke. Situasi Bruno Fernandes nih yang ingin gue bahas di video kali ini, di mana kabar yang gue dapatkan dari Chris Wheeler Daily Mail. Bismillah. Al Hilal, klub dari Saudi ini, memberikan semacam kayak ultimatum ataupun deadline untuk Bruno Fernandes ya. Ambil atau tinggalkan tawaran 700.000 pounds per pekan tanpa pajak. Dan paket keseluruhan ini akan senilai 200 juta pounds untuk jangka waktu 3 tahun. Kalau dia menerima tawaran Al Hilal tersebut, maka klub akan melakukan tawaran secara formal ke Manchester United dengan angka 100 juta pounds. Wow, jadi 200 juta pounds itu Itu 200 juta pounds itu untuk pihak dari Bruno Fernandes. Sementara Manchester United di luar itu akan mendapatkan 100 juta pounds. Ini sangat-sangat fantastis ya. Dan gajinya juga 700.000 pounds per pekan plus bonus. Ini sekali lagi tawaran yang fantastis. Tentu saja gue sudah pernah bikin video ini dan ada komentar dari Football United, Sobat Football United ya, bermacam-macam. Menurut gue gak masalah. Ada yang mengatakan oke, terima saja, kapan lagi akan ada pemasukan 100 juta pounds lebih ya. Ini bagus untuk bisa bangun squad kembali, karena dari angka 100 juta mungkin bisa dapat 3 atau 4 pemain dan lain-lain. Gue sudah membahas bagaimana pandangan gue ya. Kalau menurut gue secara ringan amatiran, 100 juta, 120 juta euro katakanlah seperti itu, bisa mendatangkan 3-4 pemain. Siapa pemain tersebut? Lalu apakah bisa menggantikan kualitas sang pemain, artinya Bruno Fernandes, baik itu di dalam lapangan maupun di luar lapangan ya, karena ini merupakan paket seutuhnya. Lalu siapa nama-nama 3-4 pemain itu ya? Apakah sekali lagi dengan datangnya 3-4 pemain itu jangan cuma hanya dilihat dari sisi kuantitas saja, tapi bagaimana dengan kualitas? Karena membangun ulang squad itu bukan berarti semuanya dibersihkan, bangun lagi dari awal, enggak. Yang namanya pondasi macam kayak bangunan ya, menurut gue tuh dibutuhkan pondasi yang kuat. Dan menurut gue fondasi itu ada pada Bruno Fernandes salah satunya. Sehingga kalau itu diganti, maka bangunan ini akan mulai lagi dari awal. Pencarian fondasi yang tepat ini mungkin akan memakan waktu lagi ya. Dan ya, target Manchester United ataupun keinginan dari fans untuk Manchester United untuk segera balik lagi ke masa jayanya mungkin akan mengalami kemunduran dulu. Dari sisi waktu itu bisa saja terjadi menurut gua ya. Dari sisi kontribusi, baik itu penampilan, berapa banyak dia tampil, berapa banyak dia menciptakan atribut-atribut yang menurut gua sangat krusial bagi Manchester United. 4 kali pemain terbaik tahunan ya. Ini menunjukkan bahwa sang pemain sangat-sangat dibutuhkan, sangat-sangat vital sebenarnya untuk Manchester United. Sehingga gua menilai ini akan sangat sulit sih. Ini akan sangat sulit untuk bisa diterima, terutama bagi Ruben Amorim juga, yang sudah secara jelas, secara terbuka mengatakan di berbagai konferensi pers pentingnya Bruno Fernandes bagi proyek dari Ruben Amorim sendiri. Nah, tapi Al Hilal sendiri mereka juga tidak akan menunggu lama-lama tawaran ini. Ini akan memberikan tekanan betul-betul bagi sang pemain dan juga Manchester United. Bruno Fernandes pernah berkata di salah satu wawancara bahwa ya dia tetap akan stay di Manchester United sampai dengan klub memutuskan hal yang sebaliknya, hal yang lain. Artinya ketika klub memang sudah tidak membutuhkan Bruno Fernandes lagi, barulah dia akan berpikir yang lain. Artinya untuk pindah dari klub ini. Nah, langkah yang dilakukan oleh Al Hilal ini kan justru sebaliknya. Mereka berusaha untuk mendekati Bruno Fernandes dulu. Sementara Bruno Fernandes firm, jelas dia tetap ingin stay di Manchester United. Tapi Al Hilal juga mengetahui hal tersebut, sehingga mereka memberikan tawaran yang gila-gilaan menurut gue. Ini tawaran gila-gilaan.
Ya, angka yang sangat besar sekali. Eh, Sekarang tinggal tergantung bagaimana sang pemain ya, kubu pemain, termasuk juga keluarganya mungkin dan lain-lain melihat tawaran ini seperti apa. Eh, di Manchester United jelas, kalau dia memutuskan stay di Manchester United, ya di Manchester United sedang dalam tahap berjuang nih. Bukan pada periode nyaman menurut gua. Manchester United jauh dari papan atas, bahkan musim depan tidak berlaga di kompetisi Eropa. Peluang untuk mendapatkan trofi tidak pernah besar selama beberapa musim terakhir. Kalau sang pemain seperti Bruno Fernandes juga katakan ya, dia ingin memenangkan trofi demi trofi di Manchester United, ya peluang tersebut tidak besar. Ada tapi tidak besar. Kalau dia pindah ke Saudi, mungkin dia akan bisa memenangkan trofi di sana. Tapi menurut gue secara ringan amatiran, dengan segala respect ya, kompetisi di Saudi dan juga di Eropa, ya tentu saja ini bukan hal yang sama. Dan sekali lagi gue juga melihat Saudi atau Al Hilal melihat hal tersebut sehingga ada kompensasi. Kompensasi itu berupa apa? Berupa uang. Dan itu diberikan gelontoran secara besar untuk Bruno Fernandes. Kalau Bruno Fernandes memberikan lampu hijau, barulah Manchester United nih akan didekati oleh Al Hilal. Dan jumlah transfernya pun juga tidak main-main, 100 juta pounds. Bukan tidak mungkin Manchester United juga sudah mengetahui hal ini, pastinya ya menurut gue. Dan mungkin mereka juga, kalau mereka ada intensitas atau ya keinginan untuk mengambil uang tersebut, angka tersebut, ya mungkin mereka juga akan melakukan komunikasi kepada Bruno Fernandes supaya begini dan begitu ya. Tapi klub sendiri juga menurut gue secara ringan amatiran tidak bisa hanya melihat dari, sekali lagi tidak bisa hanya melihat dari satu sisi saja, yaitu adalah sisi keuangan saja. Artinya situasi keuangan klub saat ini tidak bagus, ini ada tawaran 100 juta pounds, 120 juta euro ya kan. Maka ayo kita ambil. Menurut gue tidak bisa seperti itu. Bahkan salah kalau mengambil hanya keputusan dari situ. Keselarasan ya, sinergi antara tim kepelatihan yang banyak mengurusi situasi teknis dengan manajemen yang melihat agak sedikit dari helikopter view, dari sisi yang lebih luas, sisi yang lebih tinggi, jangka menengah, jangka panjang. Ini penting sinerginya. Artinya manajemen melihat sisi finansial untuk membangun squad mungkin ya, untuk operasional klub dan lain-lain. Tapi penting juga untuk mendengar bagaimana pendapat dari Ruben Amorim, terutama untuk Bruno Fernandes ini. Kalau sang pelatih memiliki pandangan lain, ya menurut gue ini harus diselaraskan dengan manajemen. 2-3 musim ke belakang ini menurut gue ada banyak contoh tidak selarasnya ya antara manajemen Manchester United dengan tim kepelatihan yang akhirnya membuat situasi ini justru sulit. Sebagai contoh, periode terakhir dari Ole Gunnar Solskjaer mendatangkan Cristiano Ronaldo dengan tiba-tiba ya menurut gue. Ini hal yang menurut gue menunjukkan tidak jelasnya sinergi antara tim kepelatihan dan juga manajemen. Manajemen melihat dari sisi lain, mungkin tim kepelatihan melihat dari sisi lain. Walaupun akhirnya yang mengambil keputusan adalah tim manajemen. Ketika berpindah ke situasi dari Erik ten Hag misalnya, dari pemain-pemain yang diinginkan, didatangkan tapi tidak pas harga timingnya, atau bahkan tidak dihadirkan sama sekali, padahal sudah direkomendasikan oleh sang manajer pada saat itu. Termasuk juga melepas pemain. Ada beberapa pemain misalnya direkomendasikan jangan dilepas, contohnya Scott McTominay, tapi manajemen melihat hal yang lain sehingga dilepas. Membuat kesulitan ini bagi tim kepelatihan. Nah, sekarang sama juga nih dengan situasi Ruben Amorim. Menurut gue ada pembelajaran betul ya kalau dilihat selama 2, 3, 4 musim belakangan ini, dan menurut gue ini harus diperhatikan oleh manajemen Manchester United. Tapi, tadi disebutkan pekan ini adalah deadline-nya bagi Bruno Fernandes. Mungkin sekitar hari Kamis atau hari Jumat ya. Gua sih secara ringan amatiran ya sudah melihat tanda-tanda jawaban dari Bruno Fernandes. Gua bisa jadi salah, tapi ini yang gua perhatikan. Yaitu terjadi di pertandingan terakhir Manchester United ketika menghadapi Aston Villa.
di Old Trafford, dan kebetulan gue juga hadir di sana di stadion langsung. Ada satu momentum ya, ya di sepanjang pertandingan gue melihat jelas bagaimana kepemimpinan dari Bruno Fernandes itu terlihat jelas. Contohnya ketika Aiden Heaven cedera, bahkan sebelum Ruben Amorim ini menyuruh Johnny Evans, Bruno Fernandes sudah meminta Johnny Evans untuk melakukan pemanasan dulu ya, karena tidak banyak pilihan juga di bangku cadangan ya. Itu salah satu hal yang gue lihat, oh dia ada ya, memang terasa benar ya kepemimpinan Bruno Fernandes di atas lapangan dan juga di bangku cadangan. Tapi ada satu momentum, yaitu adalah penalti. Ketika penalti itu didapatkan, di stadion pada saat itu banyak pihak yang meminta, termasuk gue, Johnny Evans untuk mengambil ya kan. Tapi Bruno Fernandes memegang bola. Gue pikir, oh Bruno yang akan ambil. Walaupun akhirnya Bruno memberikan kepada Christian Eriksen, walaupun Christian Eriksen sempat menanyakan kepada Johnny Evans ya. Tapi Johnny Evans tidak mengambil, akhirnya Christian Eriksen yang jadi eksekutor. Tapi disitulah momentumnya menurut gue. Gue melihat kalau Bruno Fernandes punya keinginan ya, atau condong untuk mengambil tawaran dari Saudi Al Hilal, dia akan ambil penalti itu. Dia akan bikin gol perpisahan bagi Manchester United menurut gue. Dia sebagai kapten, dia sebagai penentu siapa yang akan mengambil eksekutornya. Gue pikir walaupun Johnny Evans merupakan partai terakhir, Christian Eriksen pun juga demikian, tapi gue pikir dia akan ambil sendiri sih, kalau memang itu menjadi partai perpisahan dari Bruno Fernandes. Gue juga bisa jadi salah ya, tapi ini yang gue saksikan gitu, gue perkirakan. Namun dia memberikan kepada Christian Eriksen, karena dia juga tahu bahwa Christian Eriksen ini partai terakhir dari Christian Eriksen. Itu sih menurut gue indikator kuat. Gue bisa jadi salah, nanti kita lihat ya, karena akan ada apa berita misalnya di hari Kamis atau hari Jumat. Feeling gue, prediksi gue sih dia tetap akan stay di Manchester United. Dia sangat loyal, dia merupakan sang kapten, contoh juga ya. Gue tidak bisa membayangkan kalau seandainya sang kapten pun tidak percaya dengan proyek di Manchester United dan memilih untuk keluar, ini akan menjadi hantaman yang besar bagi skuad Manchester United. Tapi sebaliknya, ketika dia justru lebih memilih stay di Manchester United dengan tawaran yang luar biasa gilanya ini juga akan memberikan semacam kayak apa ya, semangat tertentu gitu loh bagi skuad Manchester United di dressing room untuk menghadapi musim depan. Sangat krusial menurut gue ya keputusannya nanti. Sebelum gue akhiri ya, terkait dengan dibawanya Bruno Fernandes ini ke tour di Asia, ya menurut gue tidak begitu banyak pengaruh, karena pemain-pemain lain pun juga demikian sih. Menurut gue pemain-pemain yang bahkan kontraknya juga akan habis di musim panas nanti ya kan. Ini kan lebih karena ya kontrak mereka masih ada, dan ini lebih karena ya, eksebisi dan lain-lain. Jadi tidak begitu berarti, tapi gue lebih menyoroti keadaan terakhir di stadion di Old Trafford pada saat itu. Ada momentum dia bisa melakukan perpisahan tapi tidak dilakukan sama dia ya. Dan ini mengindikasikan menurut gue dia akan stay di Manchester United. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa, drop di kolom komen. Terima kasih banyak. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.